pada berikut kalau semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah, salatan wa salaman ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Islah, masjid ini insya Allah bikin orang yang sakit bisa sembuh kan? Bikin orang yang malas, awalnya malas, bisa jadi hilang malasnya. Karena nuansa lampunya sudah Madinah ini. Luar biasa. Mohon maaf suara saya agak bideng-bideng ya, habis 10 hari di Padang, Sumatera Barat. Jadi kemarin itu cuma ini kalah tapi cerita. Saya kan kebetulan PNS, Bapak. PNS itu sekarang alhamdulillah ada MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Jadi ada MTQ umum, ada MTQ Korpri, ada MTQ RRI. Nah, karena yang PNS ikut MTQ yang Korpri. Ada lomba pidatonya, ada lomba tahfidnya, ada lomba tilawanya, ada lomba tartilnya, itu. Dan saya mewakili Jawa Timur lomba pidato, ya, tapi kalah. yang menang itu karena saya baru ikut pertama kali, ya, ternyata yang menang itu saya perhatikan, kalau saya ngaji dari guru-guru saya, kiai-kiai saya, itu kan kalau menyampaikan di jamaah umum itu nggak usah nyebut-nyebutkan detail Al-Quran, surah, ayat, nggak nambah-nambahi bebani jamaah, kata Pak Yai. Misalkan menyampaikan sejarah berdasarkan buku ini, tulisannya doktor ini, profesor ini, halaman sekian, itu nggak usah disebutkan nambah-nambahi beban jamaah, kata Pak Yai saya. Ternyata itu saya pakai, malah itu yang membuat kalah gitu. Jadi yang menang itu misalkan menyebutkan dulu di zaman kemarin saya itu ngambil, kan dikopiok begini Pak, cerita dulu nggak apa-apa Pak ya, dikopiok begini terus ngambil, cek, kena judul apa ya, itu yang disampaikan. Saya kena judul etika bermedsos dalam perspektif Al-Quran. Akhirnya saya teringat sejarah. Dulu itu ada, siapa itu, bapaknya Khalid bin Mughirah. Khalid bin Walid itu punya bapak namanya Walid bin Al-Mughirah. Itu ternyata dalam menghina Rasulullah, itu sudah menggunakan medsos, Pak. Nah, itu ada sejarahnya. Hanya saja saya waktu menyampaikan sejarah tadi tidak menyampaikan itu dari buku apa. Nah, itu penyebab kalahnya. Jadi kurang saksret gitu. Nah, saya menyampaikan, seandainya saya menyebutkan dalam buku Tarikhul Adabil Arabi halaman 67, di sana disebutkan karangan Dr. Abdul Halim An-Najjar, terbitan
Darul Ma'arif Kairo halaman 67, bahwa ada seorang tokoh jahiliyah yang ternyata sudah menggunakan medsos waktu menghina Nabi. Caranya, ya dulu itu orang-orang jahiliyah kan suka sekali membuat sastra. Bikin sastra. Walid bin Al-Mughirah ini sebelum Nabi mengakui, Walid bin Mughirah sebelum mengakui Nabi Muhammad, sebelum mendeklarasikan saya adalah Nabi, itu Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah ini ditanya, bapak-bapak, bagaimana pendapat sampean tentang saya, kata Nabi. Misalkan apa tentang ucapan saya. Nabi bertanya kepada beliau bertiga ini. Nah, mereka sepakat mengatakan, Muhammad, kalau engkau yang bicara bahwa nanti ada onta keluar dari batu, saya percaya. Padahal kan tidak mungkin onta keluar dari batu. Tapi kalau engkau yang bicara, saya percaya. Itu mereka sepakat. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah ini. Iya. Nah, berarti panjenengan percaya sama saya ya? Iya. Baiklah, kalau begitu saya sampaikan bahwa saya ini adalah manusia yang diutus Allah sebagai nabi. Oh, langsung marah mereka. Tabban laka, bohong, celaka engkau. Kan gitu kan. Jadi hasilnya percaya nggak percaya. Nah, akhirnya apa yang disampaikan mereka bertiga ini? Di bawah komando Walid bin Mughirah karena kaya, maka tokoh-tokoh sastra itu, para jago-jago sastra yang biasanya menang dalam lomba sastra itu dikumpulkan dan disuruh membuat syair yang intinya menghina Nabi. Ada seorang yang lindur, kayak gitu pokoknya Nabi. Kenapa kok harus menang dan kenapa harus lewat sastra? Karena kalau lewat sastra itu bisa diresmikan oleh dalam tanda kutip negara waktu itu. Syair-syair yang pesanan yang isinya menghina Nabi tadi dilombakan di pasar, baik di pasar Ukas, di pasar Dzul Majas, di pasar Majana, di pasar Khaybar. Kalau menang, maka syair-syair tadi secara resmi boleh ditempelkan di dinding Ka'bah, di dinding Ka'bah ditempelkan dan dibaca orang banyak yang isinya menghina Nabi. Nah, dinding Ka'bah itulah medsos saat itu, media sosial saat itu. Jadi orang menghina lewat medsos itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Nah, itu saya kupas. Seret saja saya nggak menyebutkan referensinya, Pak, kalah. Padahal wah itu sejarah yang jarang diungkap. Itu profesor yang nyalam itu bagus sekali bilang gitu. Nah, karena nggak menyebutkan referensinya kalah. Maka saya ngotot, udah kalau ada kajian-kajian harus pakai laptop supaya kita bisa menyebutkan referensinya dan bisa disaksikan jamaah biar tidak ngarang lagi gitu. Nah, saya kemarin 10 hari di Padang ya pulang dengan tangan hampa, nggak menang. Selain itu, kalau ada adik-adik yang sedang belajar agama, usahakan bisa murotal dengan baik, bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kemarin yang menang-menang itu juga kalau pas membaca ayat Al-Quran itu ditilawahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, saya nggak bisa tilawah itu, Pak. Dulu waktu di pondok mau belajar tilawah itu digojloki sama teman-teman. Ala fifi, suaramu kayak kodok pilek. Gak usah melok kiroah. Akhirnya down saya, akhirnya nggak bisa kiroah. Jadi kalau saya ngaji, kalau saya ngimami itu ya murotal pun dengan lagu yang nggak jelas, dengan lagu Al-Ngawuri gitu. Biasanya. Jadi adik-adik yang masih muda, kalau mungkin yang bapak-bapak untuk belajar lagu itu sudah repot ya, cengkoknya sudah kebentuk. Kalau adik-adik silakan baca murotal yang bagus, karena murotal itu juga
dilombakan. Dan kalau di pidato, lomba pidato itu juga ada penilaiannya. Nah, ini cerita sedikit. Saya waktu ditanya ingin menyampaikan soal memakmurkan masjid, mensejahterakan jamaah. Nah, di masjid itu kalau makmur, kalau masjidnya makmur, insya Allah jamaahnya sejahtera. Sekarang yang ada, mohon maaf, masjidnya megah, jamaahnya tidak sejahtera. Masjidnya megah, tapi jamaahnya tidak sejahtera. Jamaahnya masih jadi korban rentenir, iya kan? Marbotnya kalau ada yang sakit masih berobat sendiri, tidak diobatkan oleh ketakmiran. Mestinya, mohon maaf, saya tak minum dulu. Saya tadi muter-muter nyari ininya, alamatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dolim, saya itu pengurus dewan masjid. Baru tahu ada masjid indahnya begini kok. Baru kali ini tahu. Itu kan dolim. Masjid di Kabupaten Gresik ini ada 1.200, 210-an lah. Saya itu mendata di Kementerian Agama itu, saya kan di Kementerian Agama, Pak. Mendata itu kadang-kadang datanya itu masjidnya hilang. Kemarin itu sudah disebutkan 190 gitu. Tahun lagi di data itu menjadi 187 loh. Yang 3 kemana gitu kan. Ini berarti yang kurang amanah adalah yang melaporkan. Ya. Sementara kalau kita turun sendiri, nah mungkin sekarang sudah mulai dibenahi lewat penyuluh-penyuluh itu. Jadi masjid ini nanti share log, dikirimkan log, share lokasinya dikirimkan, nanti didaftarkan ke Kemenak, akan kebaca semua di sana nanti. Takmirnya siapa, imam rawatibnya siapa, kegiatannya apa, nanti kebaca semua itu. Jadi misalkan ada Raja Salman itu buka barcode-nya aja tek itu udah kebaca, ini Masjid Al-Islah gitu. Itu kebaca. Maunya kita begitu, tapi dari 1.200 itu yang daftar IDC Mas itu baru belum ada separuh. Dari 1.200 yang daftar IDC Mas itu belum ada 600. Nah, nanti ini kalau bisa didaftarkan juga. Satu lagi mungkin berdasarkan cerita saya tadi, ke depan mungkin sudah mulai diadakan slide ini Pak, yang jadi begitu butuh langsung plak gitu, colok-colokannya nggak pakai ngolor-ngolor lagi begini ya ke depannya. Baik, jadi memakmurkan masjid bukan memakmurkan pengurus loh, memakmurkan masjid. Terus biar sejahtera. Yang namanya sejahtera itu apa sih? Sejahtera itu kan tidak kurang apapun. Pemahaman agama tidak kurang, ya kan? Kesehatannya tidak kurang, kebutuhannya tidak kurang. Nah, itu jamaahnya jadi sejahtera. Bagaimana? Nah, ini nomor HP saya. Nanti kalau kan tak penting. Saya dulu sekolah ibtidak di Gresik, ibtidak sekolah dasarnya di Gresik sampai 84. Kemudian sanawiyah aliyah SMP sampai SMA di Yogyakarta 89. Kemudian IAIN Sunan Kalijogo sampai 96. Kemudian Unisla 2003. Kemudian saya kerja di Kementerian Agama sampai sekarang dari tahun 2000. Terus saya aktif di MUI, di Dewan Masjid, di LPTQ, di Ikatan Persaudaraan Haji, di Masjid Agung. Saya juga pengurus Masjid Agung. Baik. Nah, jenengan kalau kita berbicara masjid, itu tokoh yang fenomenal itu Pak Jazir ini. Pak Jazir ini, mohon maaf, otaknya Masjid Jogokarian, yang kemudian diadopsi Masjid Dahlan. Muhammad Dahlan itu ngajinya dari Pak Jazir ini. Masjid
Namira, ya, Masjid Mudhar Arifin, itu ngajinya dari Pak Jazir ini. Saya sering sowan ke beliau, dan antara lain kalau kita simpulkan itu ada ini, Pak, pesan Pak Jazir dulu. Ini kita berbicara masalah masjid dulu. Monggo, monggo. Sekarang kan ada slide yang pakai remote itu, Pak. Tek ngek. Ini masjidnya sudah begini, disiapkan saja begitu. Semoga segera bisa tercapai. Udah, kalau untuk kemajuan jangan mamang, jangan ragu, insya Allah lah. Jadi biar masih mahal harganya AC itu kok. Net itu. Ini kan jadi kurang terang kan. Pesan Pak Jazir, semangat Bung Karno itu dalam memperjuangkan Indonesia itu sudah berbasis masjid. Kalau kita lihat sejarah, itu kan kita kira masjid yang pertama kali dibangun, masjid nasional yang pertama kali dibangun, itu kan kita kira kan Istiqlal. Padahal tidak. Karena menurut Bung Karno, Istiqlal itu kan artinya merdeka. Merdeka itu belum tercapai kalau tidak ada perjuangan. Jadi harus ada perjuangan dulu, yang menandakan perjuangan dulu. Maka yang pertama kali dibangun oleh Bung Karno adalah Masjid Syuhada di Yogyakarta. Masjid Syuhada namanya. Baru kemudian Masjid Istiqlal setelah perjuangan, kemudian merdeka. Kemudian ada masjid yang kedua adalah masjid di ITB itu apa masjid ya? Tokoh-tokoh Islam yang cerdas dan pinter itu, lupa saya namanya. Itu masjid yang menamakan tokoh Islam dan yang cerdas dan berani itu di masjid ITB lah. Habis itu yang terakhir Masjid Baitur Rahim. Jadi berjuang, merdeka, pinter itu belum cukup kalau tidak ada Baitur Rahim, rumah yang dilandasi kasih sayang. Jadi Bung Karno sudah menamakan masjid-masjid seperti itu. Hanya saja kemudian ternodai politis, Mas Bung Karno tertuduh sebagai pembela PKI dan lain-lain. Tumpanglah. Apa saja kalau sudah kesenggol politik ya hancurlah minat. Masjid ini jangan sampai harus clear. Jangan sampai kemasukan politik. Kalau ada tokoh-tokoh kesini, saya mau nyumbang 25 juta, tapi saya minta dikasih mimbar untuk menyampaikan visi misi saya, jangan. Masjid nggak boleh pakai gitu. Bung Karno saja yang mempunyai semangat seperti itu, kesenggol politik hancur. Seperti medsos tadi, sastra itu asalnya indah, dinding Ka'bah itu juga mulia. Tapi ketika ada kemauan Walid bin Mughirah memasukkan kebencian kepada Nabi, diselubungkan ke media sosial atau lewat sastra, akhirnya hancur-hancuran. Itu kan. Baik, kita lanjutkan. Jadi Bung Karno saja untuk membangun negeri ini sudah nawaitunya dengan berbasis masjid. Maka kita membangun lingkungan dalam rangka berupaya mensejahterakan jamaah tadi, ya kita sebaiknya menggunakan masjid. Karena Rasulullah pernah dawuh begini, ahabbul bilad indallahi masajiduha wa abghadul bilad indallahi aswaquha. Mohon maaf, suara ini sebetulnya suara saya indah sekali Pak ini. Rasulullah dawuh begini, sebaik-baik tempat yang disukai oleh Allah adalah masjid-masjid. Dan sejelek-jelek tempat yang dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Ini yang dimaksud bukan fisik, Pak.
Wong Rasulullah juga sendiri sering ke pasar, ya kan? Rasulullah sendiri sering ke pasar. Jadi bukan fisiknya, tapi budayanya. Kita berhubungan, bermasyarakat, berjamaah begini ini, terus menggunakan budaya pasar, bahaya Pak. Di kantor-kantor itu sudah seperti itu. Hubungannya sudah didasari hubungan budaya pasar. Kalau kita itu selamatnya itu menggunakan budaya masjid. Budaya masjid apa? Kalau masjid kan pegangannya kan inna akramakum indallahi atqakum. Di antara kita semua ini yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sementara siapa yang paling bertakwa di antara kita? Gak ada yang berani ngaku. Monggo, siapa yang mau bertanya? Saya yang paling bertakwa. Ada berani? Ada berani? Gak berani toh? Berarti masjid tidak mengajarkan kesombongan. Mengaku paling baik tidak ada dalam masjid. Yang ada kita dipesan, jangan meremehkan orang. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Ya. Kalau kita kumpul, ada hadis juga yang menerangkan, kalau kita kumpul 40 orang, di situ ada aminnya orang yang sekelas wali. Apa maksudnya itu? Kita di masjid itu tidak boleh meremehkan. Siapa tahu ada anak kecil yang, wah ini anak kecil kok mengganggu banget ini. Siapa tahu anak kecil tadi yang aminnya dikabulkan Allah, sehingga anak kecil nggak boleh diusir, nggak boleh dimarah-marahi. Yang dikabulkan Allah bisa jadi orang yang kita kira nggak, pakaiannya compang-camping, sandalnya saja apa itu nggak sama antara kiri. Ya memang sandal nggak sama ya. Maksudnya itu dudu jodone gitu loh, sisean gitu. Orang yang kita kira itu remeh itu, ternyata dia yang aminnya dikabulkan Allah. Karena siapa yang paling bertakwa itu dirahasiakan oleh Allah. Jadi itu masjid tidak boleh meremehkan siapapun. Di kantor juga begitu. Bisa jadi orang yang tukang nyapu itu yang di mata Allah lebih mulia daripada kepala kantornya. Maka kalau di kantor itu menggunakan budaya masjid, nggak ada orang meremehkan orang karena lihat jabatannya. Oh itu nggak jadi apa-apa, boleh diremehkan. Oh itu punya jabatan, dia yang harus saya hormati. Itu budaya pasar, bukan budaya masjid. Kalau budaya masjid, intinya kita nggak boleh meremehkan siapapun. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kan basa Jawa ramah kepada siapapun. Jangankan kepada manusia yang mungkin beda madhab, ya, yang mungkin beda agama, kepada batu, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan yang kita bahasanya saja tidak paham, oleh Rasulullah diajarkan untuk santun kok, untuk rahmah kok. Untuk ramah. Kalau motong harus menggunakan belati yang tajam untuk mengurangi rasa sakit dia. Semakin tajam, sing moro-moro hilang nyawane gitu. Betul kan? Ada orang penemuan baik supaya tidak menyakitkan sapi itu kalau mau dipotong pakai apa itu stunning gun itu, ditotok di sininya, tak, sehingga sapi itu pingsan. Set. Kemudian dalam kondisi pingsan itu tadi dibeleh, dikira itu benar, ternyata salah. Nggak boleh menyembelih sapi dalam kondisi pingsan, karena itu nipu sapi. Nggak boleh. Ternyata menurut penelitian ahli saraf itu justru menyakitkan bagi sapi. Nggak boleh. Maka tetap kembali kepada ajaran Rasulullah, pakai belati yang tajam. Kepada hewan saja kita disuruh begitu kok. Apalagi kepada, misalkan saya pernah ditanya jamaah, Pak, saya ini mohon maaf ya, ini saya sampaikan saja. Saya ini dari kecil Pak, kalau sholat subuh nggak pakai
kunut. Ini supaya kita nggak nyasar kemana-mana ini. Sementara saya berada di masjid yang setiap subuh kunut. Nah sementara saya kalau mau jauh males Pak, walaupun naik sepeda motor, saya kepengen sholat di dekat sini saja, ikut di masjid ini. Coba bagaimana saya menata hati saya. Terus Mas, maksudnya gimana? Ya saya ini dari kecil disebutkan, saya dari kecil itu Muhammadiyah. Nah masjid di sini masjid NU. Menurut Pak Hanafi gimana? Nah sampean sholat nggowo-nggowo organisasi. Sholat ini ibadah. Kalau sholat sampean membawalah agama. Dalam beragama kita ada syariah. Dalam syariah antara lain ada fikih. Dalam fikih kita ada imamnya. Bawa imam, bawa madhab. Ketika sampean sholat, kan di dalam hati sudah makmuman. Ada kata gitu kan? Kalau kita makmum, saya sholat subuh sebagai makmum kan gitu kan? Sebagai makmum itu ikut, makmuman itu ikut imam. Gak tahu imamnya ini pakai madhab siapa, pokoknya saya ikut imam, itu makmuman. Kalau kebetulan kayak saya tadi Allahu Akbar, delalah yang imami tidak pakai kunut, berarti beliau pakai imam Hanafi. Nama saya Imam Hanafi. Tapi saya aslinya kalau sholat ikut imam Syafi'i, tapi imamnya pakai imam Hanafi. Saya pakai madhab ikut imam. Sudah beres. Jangan, oh aku NU kok diimami Muhammadiyah. Gak jadi Pak, bejat. Gak begitu, agama ini luas. Saya gak boleh itu ikut imam ngawuri. Kalau Imam Syafi'i jelas. Saya ngomong Imam Hanafi palsu ini gak akan menang melawan ilmunya Imam Hanafi yang asli, yang dipakai oleh Imam Ustadz sinten tahu sing imami dari Imam Hanafi kan gitu kan. Jadi kalau kita Allahu Akbar, ustadz zaman sekarang nggak ada Pak yang sehebat Imam Madzhab 4 itu. Imam Hanafi yang asli. Ini Imam Hanafi KW namanya. Imam Syafi'i yang asli. Imam Hambali yang asli. Imam Maliki yang asli. Sudah beres, sudah jangan ragu. Allah saya niat ingsun sholat subuh makmuman sebagai makmum ikut imam dengan semadhab-madhabnya. Udah beres. Kalau enggak itu dasarnya nanti kayak teman saya, mohon maaf, sholat itu Allahu Akbar, sing imami itu enggak pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu salam mesu Pak. Oh gitu, apa salam? Apa sampai sholat mesu? Mami kamu bismillah. Oh no. Padahal makmuman Pak. Sudah jenengan udah jangan ikut yang politik-politik. Ayo kembali itu. Udah ikut makmuman itu sudah ikut imam sak madhab-madhabe. Pinter kaya apa guru kita, pinter kaya apa kiai kita, kalah dengan Imam Hanafi yang asli, kalah dengan Imam Syafi'i yang asli. Sekarang di TikTok kan sudah mulai ngawur-ngawur. Di TikTok ada orang, mohon maaf, pakai salib. Ayo, katanya orang Islam agama kitabnya bisa dihafal. Sekarang saya menemukan kitab Al-Quran beda tulisannya. Mana? Katanya mulai A sampai Z bisa dihafalkan, mulai titiknya, komanya bisa dihafalkan. Kok beda? Oh, koyok pinter-pinter loh. Udah gak ngerti. Kalau di dalam agama, di dalam membaca Al-Quran itu ada 7 imam. Ada ar-re'e hustagne, gitu-gitu kan. Dia kok beda? Oh dia menghujat. Lah enggak ngerti kita. Orang Islam saja banyak yang nggak ngerti, apalagi mereka yang nggak Islam menghujat-hujat. Oh, akan kayaknya sedang menemukan kebenaran ya, dia dipermalukan sama netizen yang lain kan gitu kan. Nah saya mumpung membahas netizen, adik-adik, kalau ada upload-uploadan atau video-video baik di YouTube maupun di TikTok yang menghujat sifatnya, nggak usah dikomentari.
Karena komentar itu, baik komentar pro maupun komentar kontra, itu menguntungkan yang punya akun. Semakin dikomentari, videonya semakin naik. Kalau dia nyari duit, semakin dapat. Dan kita sama dengan mendukung kebejatan mereka. Itulah. Kan banyak orang yang bikin konten itu hanya sekedar mencari supaya viewernya banyak. Ditandai dari mana dapatnya duit itu? Bukan dari subscribernya, tapi dari yang nonton. Lebih-lebih dari yang komentar. Semakin banyak yang komentar, semakin punya duit banyak. Ada yang nggak peduli, Pak Agama bejat, nggak peduli. Yang penting sing nonton videoku, ada yang begitu. Maka kita jangan kejebak di situ. Jangan dikomentari. Bahkan kalau bisa jangan dilihat. Kalau ada video yang sifatnya nantang-nantang kayak tadi itu. Kalau mau bikin video sendiri. Nggak apa-apa diambil video tadi, kemudian dikomentari. Mas, sampean jangan terlalu cerdas, gitu kan. Di agama kita itu memang Al-Qur'annya ada 7 bacaan, 7 macam bacaan, ya gitu kan. Baik, kita kembali ke sini. Bagaimana kita menciptakan masjid ini sebagai wisata hati? Kalau soal wisata hati ini sudah masuk ini. Masjid ini sudah keren banget ini. Mimbarnya itu mesen di mana itu luar biasa ini. Mihrabnya bagus sekali. Semoga saya bisa bikin masjid minimal musola. Saya kepingin tapi belum tercapai. Padahal nyuwunnya juga sudah sambil nangis-nangis di dekat Ka'bah. Allah ya Allah. Saya nggak jadi jabatan apa-apa, nggak apa-apa ya Allah. Saya hanya kepingin punya rumah tahfidz. Tapi belum dikabulkan. Ya, semoga enggak. Yang kedua, keamanan, pengurus bertanggung jawab. Jadi jangan ada. Ini pesannya Pak Jazir tadi ya. Jadi jangan ada masjid di sini. Sepeda motor harap dikunci. Kalau ada kehilangan, pengurus tidak bertanggung jawab. Nah, itu pengurus nggak boleh itu. Bagaimana diciptakan? Kalau di Jogokarian itu CCTV. Jadi kalau ada sandal hilang diganti. Ada sepeda motor hilang diganti, Pak. Wah, ini kan kayaknya ini merugikan Ini peraturan merugikan pengurus ini. Pertama ini ngerundel orang-orang, wah ini terlalu berat ini. Ternyata tidak. Dari ada aturan kalau ada barang yang hilang akan diganti oleh pengurus itu. Akhirnya jamaah semuanya merasa memiliki masjid itu, merasa ikut mengamankan masjid itu. Nah, begitu. Efeknya begitu. Jadi jangan ada orang Islam kok tidak menunjukkan tanggung jawab. Jadi pengurus bertanggung jawab gitu. Nanti prosesnya gimana? Nah, panjang nanti, ini saya menceritakan dulu. Pengurus jangan bermental miskin dan mata duitan. Dan ada pengurus mengumumkan masjid ini saldonya sudah 750 juta. Kepada yang memberikan sumbangan mari kita doakan Al-Fatihah. 750 juta ngendon, padahal yang sodako cepet kepengin oleh jariah duitnya tadi. Tapi kalau disimpan saja di rekening, ya pahalanya jadi milik bank. Harus dimanfaatkan untuk mensejahterakan jamaah tadi. Itu kan gitu. Jadi jangan nggak ada proposal, nggak ada. Kok pengurus masjid kok kemana-mana bawa proposal? Bangunan tidak harus megah, yang penting mensejahterakan jamaah. Ini yang inti. Sekarang di mana 1.200 masjid itu bangunannya yang megah, tapi nggak menyentuh esensi yang perjuangannya Rasulullah. Kalau dulu itu perangnya itu bawa pedang. Kalau sekarang jamaah kita itu diserang bukan dengan pedang, tapi dengan uang. Bagaimana mental jamaah kita itu? Kalau ada pilihan bupati, ada pilihan gubernur, ada pilihan presiden, itu tidak tergoda oleh amplop. Itu garapan masjid, Pak. Harus. Karena kalau tergoda oleh amplop, oleh duit 50.000, tapi akhirnya nasibnya diembek-embek. Dan dengan menerima 50.000 itu mendukung. Kalau yang kita pilih tadi nggak amanah, kita mendukung ketidakamanan dia. Oleh duit tapi neraka. Nah ini harus kita selamatkan dari masjid itu. Ya. Wah, ngotot banget ya Pak Hanafi. Tidak ada kata minta sumbangan,
peminta di jalanan merendahkan masjid, nggak ada itu. Kalau prinsipnya, kok masang di kotak di jalan-jalan itu malah mengganggu orang jalan. Kalau bisa kita ini memperlancar lalu lintas, kok malah mengganggu lalu lintas. Itu bukan karakter masjid. Baik, sekarang langsung saja, kita orang Islam itu kan diperintahkan membaca gitu. Kalau ini kita kaji nggak selesai nanti sampai jam 11. Jadi kita membaca awal mana kok baterainya habis. Oh iya, baterainya habis ya, apa. Waduh. Nah, kalau membaca awal kan bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi itu membaca awalnya. Kita disuruh membaca di dalam Islam itu, bacalah, tapi bukan hanya sekedar Iqra, Pak. Membaca bukan sekedar itu, ada terusannya. Kalau orang Islam itu bismi rabbik, maksudnya apa? Maksud sederhananya itu, kalau membaca, misalkan membaca ilmu hukum, saya membaca ilmu hukum, tapi bismi rabbik disandarkan kepada namanya Allah, kepada sifatnya Allah, kepada ilmunya Allah. Adanya ilmu hukum ini supaya orang adil, maka gunakan ilmu ini untuk menebar keadilan hukum itu. Jangan membela yang bayar, kan begitu kan? Kalau membacanya tidak bismi rabbik, pinter hukum, tapi yang dibela mana yang bayarnya paling banyak dibela. Nah ini berarti membaca tapi tidak bismi rabbik. Membaca perbedaan madhab. Wah ini cocok ini yang membela organisasi saya. Akhirnya membaca tapi digunakan untuk menyerang. Nah itu berarti membaca tapi tidak bismi rabbik. Kalau membaca itu alhamdulillah ya Allah, walaupun ilmu yang saya dapatkan segini banyaknya, tapi tetap yang pinter itu Gusti Allah, yang benar itu Gusti Allah. Jadi kalau habis membaca nggak ada, kalau bismi rabbik nggak ada muncul merasa paling benar dengan menyalah-nyalahkan orang, tidak ada. Kalau bismi rabbik, baik, saya habis membaca itu harus memilih satu yang paling saya yakini tanpa merendahkan apa yang diyakini orang lain benar. Itu ada yang membenarkan kunut, saya memilih ini karena ini yang paling mantap menurut saya. Ini kan selera kan. Tapi harus dijaga, ini harus bismi rabbik tanpa menyalahkan. Kalau panjenengan mau memilih yang kunut, monggo saya hormati pilihan panjenengan. Ini Iqra bismi rabbik yang selama ini nggak begitu diuraikan, dan yang ada itu saling menghujat, merendahkan. Nggak boleh, Pak. Baik dikaji secara Pancasila pun nggak masuk. Gitu? Coba kalau kita masih hafal Pancasila itu, Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa syarat menjadi orang Indonesia itu harus bertuhan. Kalau ada organisasi, ada gerakan apapun, tapi menganggap Tuhan tidak ada, berarti dia tidak memenuhi syarat jadi orang Indonesia, keluar dari Indonesia. Satu. Tapi konsep Tuhan itu beda-beda. Menurut agama Hindu begitu, menurut agama Buddha begitu, agama Kristen begitu, Katolik begitu, Konghucu begitu, Islam begini. Beda-beda. Karena beda-beda, maka diselamatkan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan itu beda, itu manusiawi. Saya dengan Obama dalam memilih istri beda. Menurut Obama yang cantik ya seperti istri beliau itu. Menurut saya yang cantik ya seperti istri saya. Tapi apakah boleh saya paksa Obama? Enggak, Obama bojomu iku elek, kayak bojoku ngene lho. Jere Obama, enggak. Bojomu iku elek, Fi Hanafi. Sing ayu bojoku kan begitu. Padha begitu kan?
Agama juga begitu. Orang kalau sudah meyakini Islam, ya ini yang benar. Nggak bisa itu, harus memilih satu. Maka ada bahasa yakin, ada bahasa lisan. Islam kita terima yakin. Wallahi innad dina indallahil Islam. Agama yang paling benar adalah Islam. Udah yakin. Tapi orang lain yang memang sudah tidak yakin dengan Islam, mbok di apa-apane ya gak gelem nrimo itu. Itu kemanusiaan, manusiawi. Harus kita perlakukan dengan kemanusiaan yang adil. Gimana adilnya? Minimal kalau agama kita dihina, hati kita sakit, ya kita jangan menghina agama orang lain. Itu adil, kemanusiaan yang adil. Dan beradab. Beradab itu bahasa yakin itu, yang namanya kebenaran itu cuma satu, Pak. Nggak ada kebenaran itu dua, nggak ada. Allah satu. Yang kita pilih saya. Bahasa lisan ya. Kita nggak memilih Kristen, kan berarti dalam hati kita Kristen itu nggak benar menurut kita, kan begitu. Tapi itu cukup jadi bahasa hati, bahasa yakin. Nggak usah diomong no, nggak bener agamamu, nah, itu nggak boleh. Itu namanya beradab. Nah ini yang sedang digalakkan moderasi, tapi yang menggalakkan moderasi sendiri tidak paham dengan Pancasila ini. Kalau kita kan di era-era dulu kan sudah diajarkan P4, ya kan? Apa? Penghayatan apa itu? Dan ya, kok lupa saya. Dan pengamalan Pancasila. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. P4 sudah tuntas. Jadi kita itu ada bahasa yakin yang nggak boleh diomongkan. Ini ada orang gembrot, istrinya orang. Itu cukup doa hati tok. Wong kok gembrot, cukup doa hati. Tapi kalau bisa jangan ada. Tapi umpama terpaksa ada, cukup ada di hati. Jangan diomongkan. Bojomu kok gembrot ngono, jangan. Itu namanya nggak beradab. Agama juga begitu. Ya, kita memilih mereka nggak memilih Islam itu karena mereka anggap Islam nggak bener, kan bener kan? Tapi itu keyakinan mereka. Ya udah, soal pilihanmu tak hormati. Bukan berarti saya menghormati pilihan yang kau pilih itu, tidak. Tapi aku menghormati caramu memilih. Udah, kemanusiaan tak hormati. Memang manusia gak kudu. Nah, dari Pancasila saya sudah begitu. Islam juga begitu. Kita Iqra bismi rabbik, ya udah, sing paling bener Gusti Allah. Bismi rabbik. Dan Nabi Muhammad juga tidak pernah tidak menghormati pikirannya orang lain. Selalu dihormati, selalu dihargai. Kalau ada orang Islam yang taskhih, bagaimana Rasul? Ya diluruskan. Meluruskannya juga dengan baik-baik, nggak sambil melotot-melotot, nggak sambil bentak-bentak, gitu lah. Nah sekarang banyak yang sudah seperti lebih pintar daripada Rasulullah. Kalau membenarkan orang sambil melotot-melotot, sambil ngepuk-ngepuk meja, wah, bablas. Itu namanya tidak. Itu hanya Iqra, tapi tidak bismi rabbik. Kita tidak boleh Iqra saja tanpa bismi rabbik, tapi juga tidak boleh bismi rabbik tanpa Iqra. Maksudnya gimana? Kalau membaca saja tidak disandarkan kepada Allah, orang berpotensi radikal, Pak. Keras. Karena membaca berdasarkan ilmu yang saya baca, ini yang paling benar, kamu salah, itu Iqra. Tapi bismi rabbik saja tanpa Iqra, apa itu disandarkan dengan pangeran, ya wis masjid iki sing penting wis ana bangunane, terus sing penting gawe salat, gak usah gawe kajian. Nah itu berarti gak Iqra. Nah ini berarti masjid ada kajian kayak gini, berarti masjid ini sudah Iqra bismi rabbik. Kok masjid gawe salat tok, gak mikirno jamaah. Itu namanya gak hanya gawe ibadah tapi gak dielmoni gitu. Jadi supaya berilmu ya membaca, tapi membaca pun harus bismi rabbik. Supaya apa? Udah langsung kita jujuk di ini. Wasjud waqtarib. Maka judulnya saya awal dan akhir ya.
Pertamanya itu membaca, dan membacanya hanya bismi rabbik, membaca tapi bismi rabbik, jangan bismi rabbik tanpa membaca. Ini harus gabung, ini wajib ini, supaya kita jadi santun. Kalau nggak begini nggak santun, Pak, mesti melete. Itu tadi, dua ilmu hukum tapi digawe membela yang nggak bener, karena tidak bismi rabbik. Supaya apa? Kalau ikhlas bismi rabbik, wasjud waqtarib, kita gunakan untuk menyempurnakan sujud kita di hadapan Allah dan untuk mendekat kepada Allah. Ilmu apa saja kita gunakan untuk menyempurnakan ibadah, itu intinya. Jadi kalau ada orang pinter kok gak tambah sopan, itu tidak wasjud waqtarib, membacanya nggak beres. Ini ya. Nah, sekarang yang kita baca apa? Ilmu agama kan banyak. Masalah kemasjidan, nggak tahu nanti sampai jam berapa ini, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ada tanya jawab. Kalau tanya jangan repot-repot, Bu, ya. Nah, ada kurang satu ayatnya ini. Oh, sebentar. Kalau berbicara masjid, orang kan banyak membaca surat At-Taubah ayat 18 kalau bermasjid. Padahal yang paling penting itu bukan yang paling penting, yang tidak kalah penting, jangan lupakan ayat 17. Ayat 17 ini pedes kalau kita rasakan. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lil musyrikina, wong-wong musyrik iku ora mungkin. Coba bahasa Jawa kan ini. Maka lil musyrikin, orang-orang musyrik ini ora mungkin ayyamuru masajidallah, gelem diajak makmurno masjid. Ya, coba bahasa rasanya kan begini. Nek bahasa Imam Hanafinya, nek ono wong diajak ngurusi masjid kok males, iku ono tanda-tandane wong musyrik. Ayo, siapa yang males diajak ngurusi masjid? Ini Allah yang nggak pernah diungkap, karena yang sering diungkap itu yang ayat 18. Ini saya baca aja kaget. Ya Allah, iya gitu. Saya ini kaget baca ini. Ya Allah, berarti kalau ada orang diajak ngurusi masjid kok males, berarti ketempelan tadi wong musyrik. Sampeyan gelem diarani wong musyrik. Wong musyrik itu nggak dapat ampunan dari Allah. Kayak gitu. Ini bukan karangan, Pak, bener ini. Ya. Makana ora ono sapa al musyrikina, sapa lil musyrikina kanggone wong-wong musyrik. Apa lil musyrikina, makana ora ana lil musyrikina kanggone wong musyrik apa ayyamuru ing yen to gelem makmurno masajidallahi, masjid-masjid Gusti Allah. Itu jelas sekali. Jadi kalau kita kita rapat memakmurkan masjid, masjid pokoknya sing penting kayak salat makmur barang. Nah ngono iku berarti ketempelan wong musyrik. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, ayat selanjutnya ya kita sepenggal yang penting paham, Pak, ya nggih. Nah, ini yang kemudian sering dibaca orang. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah saja yang mau memakmurkan masjid. Nah, kalau kesini kan kalau mbak kesini kan khawatirnya kan saya melete. Berarti yang mau ngurusi masjid ini orang beriman. Kan khawatirnya melete. Kan yang enak ayat yang tadi ya. Untuk motivasi kan enak yang tadi. Kalau kita nggak mau ngurusi masjid itu ternyata podo ambek wong musyrik. Kan itu lebih semangat daripada ini. Nek gelem ngurusi masjid itu berarti orang beriman. Ini bahasa yakin tadi, nggak usah pengurus masjid nggak usah ngomong begitu. Saya pengurus masjid, hanya orang yang beriman saja yang ngurusi masjid. Kamu melete kan? Iya kan? Jatuhnya itu melete gitu loh. Jadi bahasa yakin, bahasa semangat, gak usah diomong loh. Yang tadi, ayo ngurusi masjid. Gak ngurusi masjid itu podo mbek wong musyrik.
Ini yang jadi tangisan Rasulullah. Rasulullah itu kan nggak pernah sedih, bahagia. Tapi sedih nek wis ngurusi ono wong ngaku-ngaku Islam, tapi kelakuannya gak kaya wong Islam. Contoh, kalau soal difitnah itu sampai detik ini aja Rasulullah kan difitnah. Sampai lihat YouTube lah, banyak yang memfitnah Rasulullah sampai detik ini. Tapi Rasulullah bahagia aja difitnah. Tapi sedih ketika begini, ada malaikat Jibril bilang, Rasul, Hasan dan Husain yang sampai gendong-gendong itu, waktu Hasan masih kecil, Hasan dan Husain, cucu sampean itu, yang sampean gendong-gendong, yang sampean sayang-sayang itu, besok Hasan itu meninggalnya diracun orang, dan Husain meninggalnya kepalanya dipotong orang, dan sampean tahu, yang motong itu yang ngaku Islam. Itu Rasulullah baru sedih bahwa orang Islam itu ternyata banyak yang lenceng gitu. Karena hati-hati, radikal tadi, hanya membaca saja, membaca politik. Oh ini nggak bener ini, Ali ini nggak bener ini, ya gitu kan. Membaca politik, tapi tidak bismirobik. Kalau seandainya bismirobik selamat, karena nggak bismirobik muncul radikal Hasan, keturunannya Ali harus habis. Nah, Rasulullah sedih. Ternyata orang Islam yang membunuh. Yang membunuh Umar, orang Islam. Yang membunuh Utsman, orang Islam. Yang membunuh Ali, orang Islam. Kita harus hati-hati Pak ini Pak. Kalau kita tidak kawal anak-anak kita, khawatirnya ke depannya seperti itu. Dan itu sudah dimulai di YouTube itu. Wah itu kalau saya heran, undang-undang ITE IT itu nek ono pejabat dihina itu sing hina langsung dicekel. Tapi kalau ada agama dihina itu lambat sekali itu. Semoga beres di negara kita ini. Ya, aku pegawai negeri tapi ngomong negara. Live Pak ya, nggak apa-apa live aja. Dipecat Baryawis. Nah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir ya. Yang memakmurkan masjid itu jelas orangnya juga wa aqamas shalah. Ya kan? Ciri-cirinya orang yang memakmurkan masjid itu punya ciri-ciri, dia menerapkan bukan hanya sholat, tapi hidupnya itu menerapkan sholat. Menerapkan sholat itu minimal begini, minimal. Contoh, banyak kan menerapkan sholat. Kalau kita salam kan, assalamualaikum warahmatullahi, nolenganan, kita assalamualaikum warahmatullahi. Itu apa maknanya? Banyak kan? Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, hidup kita ini nggak mungkin sama. Jelas ada perbedaan. Ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Pemilihan bupati, yang sana milih itu, yang sini milih ini, ya kan? Banyak yang nggak cocok. Banyak dengan tetangga juga ada hal-hal kecil yang kita itu cocok sekali, tapi ada juga hal-hal kecil yang tidak cocok. Nah kalau kita mikir masalah cocok dan ingin supaya cocok semua, yo stroke Pak. Iya kan? Maka orang Islam diajarkan assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu yang cocok, saya akan menebarkan kedamaian. Minimal mengajak damai hati saya. Cocok betul? Cocok betul? Cocok ya? Ketemu yang tidak cocok. Wah, kemarin waktu presiden beliau milih itu, saya milih ini, enggak bodoh berarti. Tapi walaupun beda, assalamualaikum warahmatullahi, kita tetap damai. Ya gitu. Orang Islam diajarkan seperti itu. Menerapkan sholat. Ciri-ciri takmir masjid begitu. Tapi takmir masjid itu bukan hanya pengurus, jamaah ini juga takmir masjid. Kan susunan pun di struktur pengurusan. Yang paling bawah itu kan jamaah. Berarti jamaah itu juga takmir. Jadi takmir itu bukan hanya pengurus. Jamaah itu juga takmir. Jangan bilang begini, masjid kok kayak ngene, takmirnya gak beres. Ya sampean sendiri juga gak beres, so sampean juga takmir. Sampean juga takmir gitu loh. Jadi ada pengurus takmir, ada takmir. Nah, itu pengurus. Jadi orang yang mau mensejahterakan masjid itu aqamas shalah. Maka bahasanya itu aqama, mendirikan.
bukan melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan sholat kita sudah melaksanakan. Yang dimaksud mendirikan itu sholat dilaksanakan dan diterapkan maknanya kepada kita itu saling mendoakan. Allahu Akbar. Kalau jamaah itu, jenengan sudah pernah baca bukunya Masaru Emoto yang dari Jepang itu, ya. Air Masaru Emoto tadi, yang air bisa mendengarkan bacaannya orang. Kalau diomongi baik, dia efeknya baik, kan gitu kan. Lah tubuh kita ini 80%, ada yang bilang 70% air. Kalau teorinya Masaru Emoto tadi benar, maka kita membaca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kata imamnya, makmum semuanya, air yang ada di dalam tubuh makmum semuanya kan mendengarkan bacaan indah. Jadi ini sehat kabeh, kan begitu kan. Nah itu melaksanakan apa? Mendirikan sholat. Maksudnya itu menerapkan. Bagaimana di masyarakat itu juga kata-kata yang kita sebarkan itu bukan kata-kata meso. Masuk masyarakat cacuk tuh. Ada mubalik juga titik. Oh gitu. Aku ngeblak-blak meja bareng. Gemes gitu Mas. Ini mau gemes, betul muring-muring gemes kula. Gemes. Ya. Aqamas shalah wa ataz zakat. Oke. Wa ataz zakat, dan juga memberikan zakat. Nah, kalau sudah bahas zakat, panjang lagi urusannya masjid ini. Bagaimana masjid ini radius 100 meter punya datanya jamaah, minimal yang tercover dari masyarakat masjid ini siapa saja tercover datanya. Siapa yang mestinya muzaki, siapa yang mestinya mustahik, siapa yang orang berwajib zakat, siapa yang mestinya menerima. Jangan kayak mohon maaf di desa-desa itu, kalau sudah saatnya ada zakat itu, yang mestinya muzaki pun mengaku mustahik, yang mestinya zakat mengaku yang berhak menerima bantuan. Bahaya itu. Dan ini yang paling penting, walam yakhsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid itu ciri-cirinya takmir masjid tadi loh. Kan kalau nggak memakmurkan masjid kan orang ketempelan musyrik tadi kan. Ya, ciri-cirinya orang yang memakmurkan masjid itu nggak takut kecuali kepada Allah, termasuk kepada corona. Walam yakhsha illallah itu kan. Nah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ini yang dawuh Allah, tapi Allah yang berdoa. Berarti apa? Ini sudah dikabulkan. Orang yang mau memakmurkan masjid, maka ini dijamin oleh Allah, fa'asa ulaika, orang-orang tersebut ayyakunu akan berada termasuk minal muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang mendapatkan petunjuk itu walaupun orang lain ruwet, pikiran kita nggak ruwet. Itu orang mendapat petunjuk. Gitu. Dan banyak lagi kalau kita kupas ya, memang ini kan materi 1 bulan, Pak. Kalau 1 subuh aja yang nggak habis. Masjid kita itu ini ya, saya tutup dengan ini, nanti kita tanya jawab. Tapi seputar masjid saja ya. Masjid kita itu kan kalau kita berdoa dipimpin imam biasanya kan Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Bagaimana masjid ini bisa menyelamatkan keberagamaan kita? Menyelamatkan keberagamaan kita itu yaitu tadi, jangan sampai salah, kebreset melete. Beda itu biasa. Bagaimana kita itu dewasa dalam menghadapi perbedaan, itu salamatan fiddin. Di samping juga bagaimana anak-anak kita ini ke depannya itu agamanya beres gitu. Tidak terbeli. Sekarang sudah mulai banyak terbeli. Dipasang jadi ini, kamu tak jadikan ini ya. Tapi kamu jangan membela orang Islam ya. Kamu tak jadikan ini. Asal kamu nggak membela orang Islam, ya pura-pura awai tetap Islam. Tapi kamu jangan membela orang Islam. Sing penting aku Islam tak mbek-mbek teko meneng wae. Sing penting jabatanmu tetep tok kene. Iku ada yang kayak gitu, dan pasang kayak gitu.
Nah, kan ngeri ke anak cucu kita. Kita masih aman. Hari ini masih duduk di masjid. Anak-anak kita, nah, harus ini salamatan fitin. Seanak pitung turun bagaimana salamatan fitin masjid ini kita gunakan. Dulu saya KKN di Magelang 95. Itu memetakan, Pak. Ini kok kampung ini dimasuki kristenisasi, yang ini enggak, yang ini enggak. Ciri-cirinya, Pak. Salah satu ciri-cirinya, nek masjid sudah tidak punya kegiatan, hancur-hancuran, pasti dimasuki. Tapi kalau di masjid itu ada kegiatan, minimal ada ikrok lah, minimal, orang enggak mau. Berarti masih tercover. Jadi mereka ngukurnya masjid. Kalau masjid sepi-sepian, masuk. Yes. Afiatan fil jasad. Bagaimana supaya jamaah itu afiatan fil jasad? Berangkat dari pengurusnya dulu, kalau sakit itu sudah dijamin masjid. Jadi apa itu? Asuransinya dari masjid itu. Minimal marbotnya lah, Pak. Jangan ada pernah kasus marbot kena titanus waktu bersih masjid, masjid itu enggak nyumbang sama sekali. Jangan sampai enggak. Afiatan fil jasad. Kemudian ziyadatan fil ilmi, kayak pagi ini. Semoga jadi tambahan ilmu yang manfaat ya bagi kita semua. Terus barokatan fi rizki. Bagaimana masjid ini bisa mengelola, memberdayakan ekonomi kiri kanan. Masih panjang sebetulnya, tapi karena waktu, monggo kita tanya jawab seputar masjid. Jangan yang lain-lain. Jangan juga politik karena saya nggak ngerti. Monggo ada berapa waktu? Monggo yang nih. Alhamdulillah luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam hidup kita sehari-hari. Yang kita kasih kesempatan orang saja kalau waktunya sudah mepet, insya Allah 2 bulan lagi kalau ada waktu kita udah lagi. Insya Allah. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu, 1 orang sebagai pertanyaan. Monggo. Apa sudah tahu semuanya? Nah, dibantuin Pak Mehmet. Oke, monggo. Budi. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, mboten sing tanya kok mboten syuting piyambak. Monggo, oke. Monggo. Ngapunten, sungguh materi yang cukup menarik. Iya. Artinya bahwa kebetulan kami sendiri juga bagian dari pengurus takmir. Nggih. Apa yang jenengan sampaikan. Kersane ingkang jamaah kepireng monggo dibagi mawon pun pelit-pelit suwanten nih. Nggih. Insyaallah apa yang jenengan sampaikan tadi sudah kita ikhtiarkan. Alhamdulillah. Nggih. Yang jadi problem di sini adalah tentu bagaimana kemudian memotivasi. Kalau bicara tadi masalah bagaimana membuat amal jariah dan sebagainya, dan insya Allah sudah. semua yang sudah masuk dikelola segera. Bahkan kalau dinamakan saldo itu selalu minus, kemudian saldo plus ya. Saldonya minus, tapi insya Allah selalu berkah. Tentu menjadi pertanyaan bahwa namanya memakmurkan ini tentu berbasuki mawabeo. Nah, bagaimana kemudian lihat kalau kemudian kondisinya saldonya masih minus? Artinya selalu kita kemudian ada dalam kegiatan-kegiatan ini tidak tercover dengan satu pemasukan rutin dari kota infak. Tapi selalu ibaratnya nodong jamaah-jamaah tertentu bisa mensinambungkan kegiatan-kegiatan masjid. Sehingga deadlock kita di situ. Kita ingin memakmurkan ada kegiatan-kegiatan yang luas seperti tadi tambahan kegiatan pendidikan, kajian ditingkatkan, bahkan mensejahterakan dalam pengertian tidak saja pas pelaksanaan zakat, tetapi kalau bisa itu kita pinginnya setiap bulan itu memberikan santunan berupa katakanlah sembako kepada warga di sekitar kita. Nah, tapi kan itu tadi berbasuki mawabeo. Monggo Pak Ustaz. Rasulullah ada di dalam surat
Al-A'raf kalau tidak salah, ayat 64 itu kan ada begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Nabi, aku telah memberikan kecukupan kepadamu dan kepada orang-orang beriman yang mengikutimu. Jadi Allah telah memberikan kecukupan kepada Nabi Muhammad. Dan ternyata bukan hanya Nabi Muhammad yang diberikan kecukupan, tapi kepada orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Muhammad. Syaratnya dua, beriman dan mengikuti Nabi Muhammad. Apa kecukupan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu nyaris tidak pernah pegang uang. Tapi setiap butuh, kerentek ada butuh, ada saja datang. Itu kecukupan terkait dengan materi kita ya, kecukupannya. Dan itu dijanjikan Allah, wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Artinya bondo kita betul jer basuki mawa beo, semua harus pakai uang. Kepengen jabatan saja kalau nggak punya uang disingkirkan. Live. Loh iya Pak. Wes itu bukan rahasia umum. Sampean jujur, pinter, kiprah do masyarakat, tapi nggak pernah duwe ilmu laduni. Tahu laduni tak? Ilate kudumuni. Laduni. Misalkan beliau pejabat atasan saya, ilat saya harus muni, Pak, aku geseran Pak. Janji gak ngono, dilewati ya Pak. Tapi ada yang muni, Pak, aku geseran Pak, naik nopo. Tapi kalau nggak jer bosuki mau apa ya dilewati. Ya lo tok ya. Itu udah bukan rahasia umum. Tapi itu pemahaman yang sudah rusaknya sudah begitu. Dan kita harus dari masjid memberikan contoh. Wa manittaba'aka minal mu'minin. Ayo ikuti gayanya Rasulullah tapi dengan beriman. Apa ya maksud saya itu? Ada jenengan catat di HP jenengan atau jenengan rekam suara saya atau setel. Ini udah berdasarkan survei membuktikan. Keuangan masjid asal jelas peruntukannya, maka deras sumbernya. Pegang betul-betul itu Pak. Keuangan masjid asal jelas peruntukannya, maka jelas sumbernya. Contoh, berangkatnya dari data. Waktu Umar bin Abdul Aziz itu pernah mengumumkan, wahai rakyat saya umumkan, kalau ketemu satu saja orang yang tidak sejahtera, silakan komplain ke saya, tak kasih hadiah. Oh, nyari nggak ada Pak, karena tercover semua. Dan apa rahasia Umar bin Abdul Aziz? By data. Jadi jamaah ini, masjid ini harus punya data. Pak Irfan, ada namanya Pak Irfan nggak sih? Misalkan beliau ini orang kaya, pendapatannya gede. Nah, pendekatan kepada Pak Irfan, berdasarkan gaji yang panjenengan miliki, zakat harta sampean sekian. Karena panjenengan hidupnya ini wilayah apa namanya Pak? Daerah mana? Sidomoro. Nah, duwe Sidomoro itu Sidomoro. Karena panjenengan bernafasnya di Sidomoro, maka pajeke zakate di Sidomoro. Jangan sampean pajek no Sidoarjo, karena sampean bernafasnya di Sidomoro. Nah, Pak Irfan tadi ditemukan 10 orang yang kaya-kaya, digabung juga yang miskin-miskin. Ada nggak di sekitar kita ini yang orang untuk beli beras besok saja nggak dapat? Ada nggak kira-kira? Atau coba survei ke toko-toko kelontong itu, sampai tanya, Bu, Pak, wilayah sini siapa yang kelihatannya hidupnya susah?
Kok begitu? Iya, kan yang paling banyak utang di toko sampean ini siapa? Gitu kan. Dilihat. Oh ini sakjane duwe, sakjane wong beling kan gitu. Masuk dilewati dulu. Ini perlu dibina khusus ini. Yang ini betul-betul miskin. Nah, ditemukan. Berapa orang yang kayak gitu nasibnya? Uang masjid itu digunakan untuk ke sana, Pak. Syaratnya, Bu, Pak, sampean tak kasih sarung. Ayo ke masjid. Nanti setiap bulan sampean tak kasih beras. Ini dari jamaah masjid. Syaratnya, ayo jamaah masjid. Begitu terus dicari siapa yang nggak boleh berobat. Nah, uang itu peruntukannya jelas, maka orang kaya akan terketuk. Aku gak sedekah nang nanti nang masjid ae. Karena peruntukannya jelas. Kayak nanting wong ngono-ngono mau. Mohon maaf ini. Insya Allah tidak terjadi di sini. Tapi kadang-kadang di tempat yang lain itu ada kecurigaan uang itu hanya berputar-putar dipinjam pengurusi masjid. Nah itu menjadikan orang malas nyumbang. Nah supaya tidak ada kayak gitu. Kalau di sini yakin nggak mau minus katanya beliau. Berarti kan tidak. Jelas ada buletin yang diedarkan di warga, setiap rumah punya, bahwa uang itu untuk ini, untuk nanting fakir miskin sekian, untuk nanting yatim piatu. Ada yatim piatu yang kaya karena warisannya banyak, tapi ada yatim piatu yang nggak punya untuk nyekolahkan. Jelas buletin itu masuk, dicetak murah loh Pak. Kalau nggak di fotokopi, yang penting nyampe dikemas yang bagus. Anak-anak remaja dimanfaatkan supaya bikin laporan itu secara bagus, dikemas untuk menunjukkan bahwa peruntukan masjid ini jelas. Kalau peruntukannya jelas, insya Allah sumbernya deras. Bahkan bisa jadi nanti tidak hanya dari warga sekitar, tapi dari yang lain. Itu. Jadi wa manit taba'aka minal mu'minin, iman dan mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul. Rasul itu menangkal penjajah. Dulu penjajah datang bawa pedang itu tadi. Tapi sekarang penjajah datang itu enggak bawa pedang, tapi bawa uang berupa rentenir. Rentenir itu kejamnya luar biasa, Pak. Apa Pak Hanafi pernah? Iya, saya pernah. Maksudnya bukan yang minjami tapi pinjam, melarati dudu-dudu, Pak. Sudah siang. Iya, sudah siang. Jadi menyelamatkan rentenir. Wah, ini kalau terpotong bagaimana ceritanya? Ya kapan-kapan saja. Pinjam 10 juta, kembalinya 10 hari, persennya apa itu bunganya 10%. Orang udah tahu kepepet, nah diperlakukan seperti itu. Nah ini serangan-serangan ke masyarakat kita harus diselamatkan dari masjid supaya tidak ada orang miskin yang jadi korban rentenir, karena itu penjajah yang sesungguhnya. Semoga apa yang saya sampaikan betul-betul menjadi ilmu yang manfaat, yang betul-betul wasjud waqtarib, yang bisa menyempurnakan sujud kita, bisa menyempurnakan usaha kita untuk semakin dekat kepada Allah tadi. Terima kasih. Salat zuhur itu maaf jamaah apa lebih utama jamaah apa sendirian? Oh nggak tahu. Jadi surat terkait dengan surat Isra, suruk itu pendapat kan banyak banget ya, kalau kita kelola ya. Makanya saya kalau menyampaikan fikih itu, kalau kajian fikih Ustadz Rauf saja itu markotop itu. Saya kalau soal manajemen masjid saya nggak apa-apa, tapi kalau soal fikih tanya ke Ustadz Rauf. Karena pendapat banyak. Sholat Isra itu apa nggak sama dengan sholat duha? Ada yang mengatakan sama, hanya saja karena dinamakan sholat Isra itu sholat duha di awal waktu. Berarti kalau sudah sholat duha, sudah sholat Isra berarti sudah sholat duha karena sudah dilaksanakan di awal waktu. Tapi ada yang bilang, oh enggak, beda. Nah itu nanti tanyakan ke Ustadz Rauf soal fadilahnya. Tapi kalau soal jamaah atau sendiri-sendiri, biasanya yang boleh dijamaahkan itu sholat yang dilaksanakan malam, sholat witir, itu kan, kemudian sholat tasbih itu malam, afdolnya jamaah. Tapi kalau sholat Isra kan pagi, sendiri-sendiri saja. Terima kasih. Tapi itu pendapat saya. Nanti tanyakan lebih sempurnanya kepada Ustadz Rauf. Jamaah.
Jamaah kemarin jamaah. Oh jemaah, ya Rauf jemaah. Nah ya jemaah, ikut Ustaz Rauf aja karena ahli fikih beliau. Saya kalau bicara nggak ahlinya nanti takut. Saya bongso manajemen masjid saja. Nanti kalau nggak ahlinya bahaya. Terima kasih. Marilah kita akhiri doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصوى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا الله إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم. اللهم إنا نستودعك بما علمتنا واردد إلينا عند احتياجنا إليه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من الصالحين واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا بسر الأسرار الفاتحة. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mudah-mudahan kita bisa mengajar di kita sehari-hari yang nanti sesuai dengan penjelasan tadi kali sudah siang yang mau sholat subuh atau isra monggo masing-masing. Kalau dengan melakukan yang bisa sedikit bisa karena sudah siang sedikit saja.